Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Agustina dari Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah seminar, di mana saya harus menjelaskan isi dari proposal skripsi saya. Di sini saya mengambil judul pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis flashcard untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada materi topologi jaringan. Kenapa saya di sini mengambil augmented reality berbasis flashcard? Karena zaman sekarang itu teknologi sudah sangat pesat dan perkembangannya sangat cepat. Maka oleh karena itu saya sebagai salah satu mahasiswa harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada. Kita akan masuk pada bab 1 pendahuluan, di mana yang berisi tentang latar belakang masalah. Di sini sendiri saya menjelaskan tentang apa itu pendidikan menurut para ahli. Seperti pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Sedangkan itu, menurut Marista, mengenai teknologi dalam pendidikan, perantara pembelajaran untuk dijadikan mencapai sebagai tujuan dan diharapkan dapat membantu para pelajar dan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Penggunaan teknologi ini telah merubah cara belajar, mempermudah akses informasi, bahkan dapat memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Generasi saat ini tumbuh dengan smartphone dan internet sebagai alat utama dalam mencari pengetahuan, berkomunikasi, serta mengembangkan kemampuan literasi digital. Sedangkan augmented reality-nya sendiri di sini dapat diterapkan pada media flashcard yang didesain semenarik mungkin agar dapat menimbulkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. AR adalah teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan objek maya dalam bentuk 3 dimensi secara real time. Lalu, pembelajaran topologi jaringan di Universitas IFES sendiri banyak mencakup aspek yang tidak hanya dapat dipelajari dengan mendengarkan atau menghafalkan teori. Di penelitian saya ini, saya mengambil tempat yaitu di Universitas IFES saya sendiri. Tetapi di Universitas IFES sendiri juga memerlukan praktik langsung agar peserta didik dapat memahami materi dengan mudah. Khususnya pada materi topologi jaringan, diperlukan pengamatan langsung terhadap struktur maupun bentuk dari berbagai jaringan itu sendiri. Di sini juga dijelaskan dalam pengembangan augmented reality-nya terdapat beberapa komponen utama yang nanti akan dibutuhkan, yaitu smartphone atau HP berperan sebagai peran utama yang mengontrol jalannya proses dalam aplikasi AR. Dalam pengembangan AR-nya sendiri terdapat beberapa komponen utama yang dibutuhkan, seperti HP berperan sebagai peran utama yang mengontrol jalannya proses dalam aplikasi AR. Penggunaannya disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan aplikasi yang digunakan. Lalu, berdasarkan pengamatan atau penjelasan beberapa tadi tentang latar belakang yang ada, di Universitas IFES ini pengajar khususnya di mata kuliah topologi jaringan masih kurang inovasi dalam media pembelajaran berbasis teknologi seperti AR. Karena pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode ceramah dan menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi yang berupa gambar yang memiliki tujuan agar peserta didik dapat membayangkan gambar yang disampaikan. Hal itu malah membuat mahasiswa belum bisa memahami materi topologi jaringan secara detail. Sedangkan pada zaman sekarang teknologi sudah sangat berkembang, sangat modern. Pembelajaran topologi jaringan juga belum menerapkan media pembelajaran berbasis interaktif seperti AR atau semacamnya, di mana saat pembelajaran berlangsung, mahasiswa hanya mengamati, mendengarkan, serta mencatat apa yang sedang dijelaskan. Hal ini membuat mahasiswa merasa kesulitan dalam belajar. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai media pembelajaran augmented reality berbasis flashcard pada materi topologi jaringan. Nah, dari penjelasan latar belakang tadi, peneliti di sini mengambil identifikasi masalah. Beberapa masalah yang muncul yaitu 1. Suasana pembelajaran di kelas kurang menarik. Mahasiswa merasa kesulitan saat belajar, penyampaian materi seringkali membosankan dan kurang efektif,
Pembelajaran pada mata kuliah topologi jaringan belum menerapkan media pembelajaran AR berbasis flashcard. Mahasiswa belum bisa memahami materi topologi jaringan secara detail. Pemahaman mahasiswa terhadap materi topologi jaringan masih rendah. Metode pembelajaran yang digunakan masih tradisional, metode ceramah serta pemaparan PowerPoint, serta kurangnya inovasi media pembelajaran berbasis teknologi seperti AR. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti juga membatasi penelitiannya. 1. Pembelajaran pada materi topologi jaringan belum menerapkan media pembelajaran AR berbasis flashcard atau semacamnya. Yang kedua, aplikasi yang digunakan peneliti adalah Vuforia Engine dalam mengembangkan media pembelajaran. Setelah batasan penelitian ditentukan, muncullah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan media pembelajaran AR berbasis flashcard yang sesuai pada materi topologi jaringan. Yang kedua, apakah media pembelajaran pada materi topologi jaringan menggunakan aplikasi atau website Vuforia Engine yang dikembangkan layak untuk diterapkan sebagai media pembelajaran. Lalu dari pemaparan batasan penelitian rumusan masalah, terbentuklah tujuan penelitian proposal skripsi ini. Yang pertama, untuk mengembangkan media pembelajaran augmented reality berbasis flashcard pada materi topologi jaringan. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran AR berbasis flashcard menggunakan Vuforia Engine sebagai media atau sumber belajar. Dari penelitian proposal skripsi, terdapat dan hasil manfaat seperti 1. Manfaat praktisnya bagi guru yaitu memberikan pengetahuan yang baru kepada guru mengenai media pembelajaran yang digunakan di kelas. Sedangkan bagi siswa atau mahasiswanya, pembelajaran menjadi mudah dipahami, pengalaman baru kepada peserta didik, memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam media pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama itu kajian pustaka. Di sini ada beberapa tentang ahli atau jurnal yang dijadikan pedoman oleh peneliti untuk merancang atau melakukan penelitian proposal skripsi sesuai judul yang saya ambil. Ada dari penelitian dilakukan oleh M. Afnan Ilman Huda, ada juga penelitian dilakukan oleh Maulida dan Hafnati, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa, ada juga oleh Nabila Putri Lestari. Peneliti dilakukan oleh Cincin Girisa Tambu. Ada juga peneliti yang dilakukan oleh Dina Siti Logaya serta penelitian yang dilakukan oleh Cita Aini Putri Silalahi. Nah, dari 1 sampai 7 jurnal itu termasuk jurnal yang cocok dari judul yang saya ambil. Sedangkan di sini sendiri landasan teorinya itu saya menjelaskan beberapa teori, seperti yang pertama ada media pembelajaran, penjabaran mengenai pengertian media pembelajaran, dari fungsi media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran. Nah, itu teori-teori dari media pembelajaran yang saya paparkan di bab 2 ini. Mungkin di sini pengertian media pembelajaran itu melingkup semua umum atau mungkin yang sudah sering dibahas atau yang diketahui oleh banyak orang. Nah, yang kedua, saya memaparkan teori mengenai augmented reality-nya sendiri. Di sini merupakan teknologi yang mengintegrasikan dunia nyata dengan elemen-elemen virtual sehingga menciptakan pengalaman interaktif bagi penggunanya. AR memanfaatkan perangkat keras seperti kamera, sensor, dan tampilan grafis untuk menampilkan informasi tambahan di atas objek fisik. Nah, di sini pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk mengintegrasikannya itu ada teknologi audio, teknologi kamera, teknologi tampilan, sampai akhir yaitu prosesor yang digunakan. Nah,
Di sini juga menjelaskan mengenai metode AR-nya. Yang pertama itu ada market based tracking, yaitu metode yang dapat digunakan AR salah satunya dengan batasan hitam tebal dan latar belakang yang berwarna putih. Yang kedua ada markless AR. Salah satu metode AR yang sampai saat ini berkembang adalah dengan menggunakan metode tersebut untuk menampilkan elemen-elemen digitalnya. Nah, di sini juga dijelaskan keunggulan dan tantangan AR sendiri. Salah satu keunggulannya dapat mengurangi miskonsepsi yang muncul akibat ketidakmampuan mereka dalam memvisualisasikan suatu konsep dari materi ajaran elektronik. Nah, kemudian teori yang selanjutnya itu ada pembahasan atau penjelasan mengenai flashcard sendiri, yaitu konsep dari flashcard untuk memberikan informasi dengan cara yang ringkas dan langsung sehingga siswa dapat dengan cepat mengingat dan memahami apa yang mereka pelajari. Nah, flashcard memiliki kemampuan untuk disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan siswa. Berdasarkan pendapat ahli-ahli, dapat disimpulkan bahwa media flashcard adalah media visual berbentuk kartu yang berisi gambar atau lukisan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan. Kelebihan media flashcard sendiri itu, flashcard memiliki bentuk seperti kartu resmi, memiliki sifat yang nyata dan jelas, sebagai media yang dapat menarik perhatian peserta didik, serta praktis dalam proses membuat dan menggunakannya. Tetapi, adanya kelebihan tersebut, flashcard juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, dirancang untuk digunakan secara individual atau dalam kelompok kecil saja. Kartu flashcard cenderung hilang atau tercacar, terutama jika tidak disimpan dengan baik. Nah, di sini selanjutnya itu penjelasan mengenai teori topologi jaringan. Ada pengertian topologi jaringan, macam-macam atau bentuk-bentuk dari topologi jaringan. Ada topologi ring, bentuknya seperti cincin, topologi bus, berbasis kabel di sepanjang konektornya, topologi mesh, dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyaknya jalur, topologi star menggunakan switch atau hub, topologi tree merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Lalu ada juga penjelasan mengenai jaringan komputer. Di sini ada macam-macamnya jaringan komputer, ada router, switch, access point, hub, repeater, server, dan lain-lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer sendiri itu ada LAN, MAN, WAN, dan lain-lain. Nah, di sini alat bantu pengembangan media pembelajaran yang saya gunakan itu ada Canva untuk mendesain serta Web Tutorial Engine untuk memunculkan atau mengaplikasikan dari Canva-nya ke 3 dimensinya. Selanjutnya di bab 2 itu ada kerangka pikir. Di sini kerangka berpikirnya, kondisi awal yaitu pengajar menerapkan pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan menggunakan PowerPoint saja, sehingga menjadikan peserta didik bosan dan menjadi kurang tertarik dalam pembelajarannya. Peserta didik menjadi kurang fokus dan susah memahami. Tindakan yang saya ambil yaitu pengajar menggunakan media pembelajaran AR berbasis flashcard, sehingga peserta didik tertarik, aktivitas dan hasil belajar meningkat. Setelah itu, kondisi terakhirnya, diharapkan peserta didik dan pengajar dapat secara efektif menggunakan media pembelajaran AR berbasis flashcard sebagai media belajar yang efektif sehingga hasil belajar siswa meningkat dan kolaborasi dalam pendidikan berdedikasi dalam kemajuan pendidikan. Selanjutnya metode penelitian di bab 3. Di sini saya memakai pendekatan dan jenis penelitian yaitu R&D. Kenapa saya memilih R&D? Karena pada judul saya seperti pengembangan media pembelajaran itu lebih cocok menggunakan pendekatan dan jenis penelitiannya R&D. Menggunakan model ADDIE di mana sering digunakan karena tahapan media ADDIE menggambarkan pendekatan sistematis untuk mengembangkan instruksional yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dinamis. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian ini saya ambil di
di Studi Pendidikan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFES Semarang. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas IFES Program Studi Pendidikan Informatika dan objeknya adalah media pembelajaran AR berbasis flashcard pada mata kuliah topologi jaringan. Teknik pengumpulan data yang saya ambil di sini ada observasi, wawancara, serta studi literatur, dokumentasi, dan kuesioner atau angket. Mungkin itu penjelasan saya mengenai proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.